Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Malam sudah mencapai puncaknya. Hutan alas larang bagian barat masih diterangi ratusan obor-obor yang tertancap di permukaan tanah, tempat pertempuran Lokapala melawan Jambu Nada dan kaki tangan Aditya Warman tak ubahnya seperti medan perang. Semua prajurit Aditya Warman termasuk kuda-kuda perang mereka sudah menjadi mayat dengan darah kental yang menghitam di sekujur wajah mereka. Dentuman pertarungan terakhir Jambu Nada dan Lokapala mengguncang areal sekitarnya hingga selaksa tombak jauhnya. Padepokan Sekarwangi yang berada tak jauh juga merasakan sisa-sisa tenaga dentuman itu. Resi Rangga, pemimpin Padepokan Sekarwangi, segera ke sumber dentuman itu. Begitu juga dengan Tanju Karang, adik seperguruan Ki Mertaka. Sesudah tewasnya Ki Mertaka dalam perang Sadengketa, Tanju Karang memimpin Padepokan Puncara Agni. Seperti juga Resi Rangga, Tanju Karang segera ke sumber suara dentuman itu. Para cetrik dua padepokan itu diminta tetap di dalam padepokan, tak boleh keluar. Resi Rangga duluan sampai di tempat itu lalu Tanju Karang datang menghampirinya. Meskipun di masa lalu, kedua padepokan terlibat permasalahan, di mana Padepokan Puncara Agni mendukung gerakan Raden Wiret dan Padepokan Sekarwangi membantu kerajaan Majapahit, mereka berdua tak mengingatnya lagi. "Kakang Rangga," panggil Tanju Karang agak membungkukkan badannya. "Adik Tanju, kamu juga kesini," sahut Resi Rangga membalas sapaan dengan menepuk bahu kanan Tanju Karang. "Iya Kakang, ada apa ini Kakang?" tanya Tanju Karang melayangkan pandangannya ke ratusan prajurit Aditya Warman yang mulai siuman dari pingsannya. Wajah mereka semua bercucuran darah, bekas-bekas darah yang mengucur dari kedua lubang telinga dan hidung mereka masih menempel. "Oh, bukankah itu Gusti Pangeran Aditya Warman dan Ayu Wandira kemenakan Kakang Kamandanu?" seru Tanju Karang menunjuk ke arah dua orang yang duduk bersila. "Iya adik Tanju, mari kita hampirin," balas Resi Rangga bermaksud mendekati kedua orang itu. Belum satu langkah mereka berjalan, tiba-tiba kepala mereka berdua diinjak telapak kaki. Orang yang menginjak kepala mereka terus berjalan ke arah Aditya Warman dan Ayu Wandira. Nampak seperti berjalan namun dalam sekejap sudah di depan Aditya Warman dan Ayu Wandira. Resi Rangga dan Tanju Karang sangat terkejut melihat aksi orang tua itu. Berjalan di udara, mereka berdua sudah mencapai tatanan ilmu kanuragan tinggi, tapi mereka tak tahu kehadiran orang tua itu. Mereka berdua terdiam di tempatnya berdiri, tak melanjutkan langkah kakinya. "Kakang, bukankah itu Pak Tua yang tinggal di pondok atas bukit besar ini? Setiap hari dia hanya memancing di muara sungai besar Worowetan," seru Tanju Karang. "Iya, Pak Tua itu sudah puluhan tahun di bukit besar itu sebelum Padepokan Sekarwangi dan Puncara Agni didirikan," balas Resi Rangga memicingkan kedua matanya. "Lihat Kakang, dia menarik tubuh Gusti Pangeran Aditya Warman," seru Tanju Karang heran. Resi Rangga dan Tanju Karang serentak melompat ke arah mereka. Namun serangkum hawa dingin mendorong kembali tubuh Resi Rangga dan Tanju Karang ke tempat tadi mereka berdua berdiri. Tenaga dorongan itu tidak kasar, lembut tapi keras. "Kalian berdua tetap di tempat, tutup gendang telinga dan lindungi jantung kalian, kalau tidak, jangan salahkan saya. Setelah saya pergi, urus pemimpin pasukan tak berguna ini dan tolong semua mayat di sini dikubur termasuk binatang hutan. Jangan diambil binatang hutan yang sudah mati, empedunya sudah meracuni daging." Suara itu masuk ke telinga mereka berdua. Suara yang disampaikan menggunakan ilmu pengirim suara. Resi Rangga dan Tanju Karang seperti dicocok lubang hidungnya. Segera mereka menutup kedua lubang telinga menggunakan kapas yang ada di penutup botol obat milik Resi Rangga.
isi botol dituang ke beberapa daun lebar lalu dibungkus. Mereka duduk bersila mengerahkan hawa murni melindungi jantung. Resi Rangga dan Tanju Karang tak tahu apa yang dibicarakan orang tua itu dengan Aditya Warman. Tak lama kemudian, nampak orang tua itu menekan tubuh Aditya Warman lalu menotok beberapa jalan darah Aditya Warman dan Ayu Wandira. Orang tua itu dengan kasar menghempaskan tubuh Aditya Warman ke semak belukar di tepian hutan. Sedangkan Ayu Wandira dikepit di lengan kirinya, lalu berjalan pergi dari situ, berjalan di udara seperti saat dia datang. Namun sekarang dia membawa tubuh Ayu Wandira. Sambil melangkah pergi, terdengar suara ketawa berulang-ulang. Huahahahaha, 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 huahahahaha. Huahahahaha, huahahahaha, huahahahaha. Sungguh mengerikan. Suara itu membuat semua prajurit Aditya Warman dan kuda-kuda perang Aditya Warman berkelojotan berkali-kali lalu tumbang dan tewas. Nampak dari kedua lubang hidung dan telinga kuda dan para prajurit Aditya Warman mengalir deras darah yang tak henti-hentinya. Resi Rangga dan Tanju Karang juga merasakan efek suara itu, namun mereka berdua sudah melakukan apa yang diminta orang tua pemancing itu. Walaupun kedua lubang telinga sudah disumbat kapas, masih ada getaran tenaga dalam orang tua pemancing itu yang tembus masuk ke dalam gendang telinga. Kapas penyumbat berwarna merah darah setelah orang tua pemancing itu lenyap ke arah timur bersama Ayu Wandira yang tertotok dalam kepitan di lengan kiri. "Bagaimana, Kakang?" tanya Tanju Karang bangkit berdiri sambil membuang kapas yang sudah merah dari kedua lubang telinganya. "Kita selamatkan Gusti Pangeran Aditya Warman," jawab Resi Rangga bangkit dari tempatnya bersila lalu membuang 2 gi sama dengan umpalan kapas dari lubang-lubang telinganya, mengikuti Tanju Karang yang sudah melangkah ke arah semak belukar tempat di mana Aditya Warman dihempaskan oleh orang tua pemancing itu. Resi Rangga segera membebaskan totokan di tubuh Aditya Warman. "Aduh biung," jerit Aditya Warman lalu pingsan saat Tanju Karang memapahnya. Tanju Karang berhenti, dia memeriksa tubuh Aditya Warman. "Kakang, tulang belikat Gusti Pangeran hancur," seru Tanju Karang terkejut. Orang tua pemancing itu sepertinya sengaja, dengan tulang belikat yang hancur, Gusti Pangeran tak akan bisa olah kanuragan selamanya. Balas Resi Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kakang sekarang bagaimana baiknya?" tanya Tanju Karang membaringkan tubuh Aditya Warman di hamparan rumput. "Adik Tanju, tunggu di sini. Aku kembali ke Padepokan Sekarwangi. Ini pil penghilang sakit dan bubuk luka luar. Kita perlu tandu dan orang-orang untuk menguburkan mayat-mayat," jawab Resi Rangga meminta persetujuan Tanju Karang. "Baiklah Kakang, tolong kirimkan salah satu murid kepala Sekarwangi ke Padepokanku Kakang. Minta murid-muridku ke sini menguburkan mayat-mayat," balas Tanju Karang lalu mengambil obat pemberian Resi Rangga. Kemudian Tanju Karang sudah sibuk merawat Aditya Warman. Tak butuh lama, dengan ilmu berlari di atas rumput, Resi Rangga sudah di Padepokan Sekarwangi. Dia segera mengumpulkan semua murid-muridnya, disisakan 2 murid kepala untuk menjaga Padepokan. Diutus 1 murid kepala Sekarwangi ke Padepokan Puncara Agni menyampaikan pesan dari Tanju Karang.